secara konstitusional yang ditakdirkan buat kita, mari kita berjuang tinggal mengisi. Umat Islam berusaha mengisi kemerdekaan, membangun negeri ini, dan tetap sepakat, tetap memegang yang namanya mitsaq. Ini istilah Pak Kiai Ma'ruf Amin, wapres kita. Mitsaq, perjanjian, dan alhamdulillah kita konsisten dengan perjanjian itu. Maka mohon, jangan ada orang-orang yang kemudian mau menunjukkan tidak konsisten dengan mitsaq itu. Ini bisa menyebabkan umat Islam juga kemudian akan berpikir, kalau kalian tidak mau mematuhi kesepakatan kita, perjanjian kita, ya kompromi kita, maka bagaimana lagi kami dapat menjaga itu. Inilah yang diingat oleh Muhammadiyah, dibacakan kemarin oleh Seku Muhammadiyah, bahwa ini bisa membangkitkan umat Islam untuk menuntut kembali 7 kata dalam piagam Jakarta itu. Baik. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Ya. Dan sekali lagi mohon mudah-mudahan DPR dengan umpan balik tadi ini dari Presiden, dari Menko Polhukam dapat mencabut dan tidak meneruskan lagi RUU HIP ini. Terima kasih. Baik. Pemirsa, bagaimana cara mengetahui orang-orang yang punya paham komunis? Mereka adalah orang-orang yang membaca Karl Marx dan Lenin. Tapi bagaimana cara mengetahui orang-orang yang anti komunis? Mereka adalah orang-orang yang memahami ajaran Karl Marx dan Lenin. Bukan kata saya, kata Ronald Reagan. Kita rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau umroh bareng Ustadz, makanya buka langsung berangkat. Kamu kenapa? Kemanisan. Jauh-jauh ke Pekanbaru. Cobain dulu luwak hitam baru. Luwak hitam baru, halal, nikmat, tidak kemanisan, dan mantap. Luwak hitam baru, tidak kemanisan. Jangan terlalu manis, yang penting setia. Jauh di mata, di hati dekat. Kopinya nikmat dan pekat. Yuk minum luwak hitam baru. Mantap, beli 1 gratis 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadimor, tentu sarung kita. Apa rasanya setelah rutin minum Le Mineral? Badan tuh nggak berasa cepet capek, kulit berasa lebih lembab. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Pastikan air minum Anda Le Mineral, mengandung mineral alami yang tetap utuh sampai ke tangan Anda. Fresh. Sehat ya, Dek? Adek. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, anugerah mineral alami. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilad Diploma, arti sebuah kesuksesan. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Selamat siang pemirsa, saya Maria Kerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya. Ya kalau dibilang sering sih enggak, tapi kalau untuk lintasan di ini ya bisa dibilang seminggu sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. Memburu para pelaku tindak pidana. Membongkar langsung dari tempat persembunyian mereka. Merekonstruksi dari kebenaran yang tersembunyi. Saksikan Buru Sergap
hanya di TV One. Setiap arena olahraga tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga kabar-kabar menarik yang selalu ditunggu. Jalannya perlombaan dan ketatnya pertandingan, momen krusial dan insiden kontroversial, gairah fanatisme dan semangat sportivitas. Semua tentang dunia olahraga ada di sini. Kabar Arena di TV One. Sejarah awal kota Jakarta tumbuh di tepi Ciliwung. Kami mengajak Anda bagaimana para pendahulu kita berjuang untuk negeri ini. Berbagai peristiwa dilalui dengan penuh perjuangan. Inilah awal mulanya ketika kemudian akhirnya Sultan Agung memutuskan bahwa keberadaan VOC di Jawa itu harus diakhiri. Indonesia dalam peristiwa, Sabtu jam 9 malam di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Proporsional tanpa tendensi keberpihakan. Contoh yang bisa kita petik pelajarannya, Dok. Masyarakat mesti memahami bagaimana sifat dari penyakit ini. Tingkat kebersihan maksimal memutus penyebaran virus corona. Mencari titik terang dengan ulasan gamblang. Juga untuk mengingatkan kita semua nih, masyarakat. Disaster yang gede itu masuk ke dalam katastrofi. Kalau misalnya pun lockdown ya, ini di mana dan kapan? Apa kabar Indonesia Pagi di TV One? Mengupas isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama. Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Kontroversi. Ya, kata Phil malam dulu. Konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa. Lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat, jam 1 siang di TV One. Selamat siang pemirsa, saya Maria Gerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya. Ya kalau dibilang sering sih enggak, tapi kalau untuk lintasan di ini, ya bisa dibilang seminggu sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. Sejarah awal kota Jakarta tumbuh di tepi Ciliwung. Kami mengajak Anda bagaimana para pendahulu kita berjuang untuk negeri ini. Berbagai peristiwa dilalui dengan penuh perjuangan. Inilah awal mulanya ketika kemudian akhirnya Sultan Agung memutuskan bahwa keberadaan VOC di Jawa itu harus diakhiri. Indonesia dalam peristiwa, Sabtu jam 9 malam di TV One. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Pemirsa, unjuk rasa terus digelar warga di dekat Gedung Putih dan sejumlah lokasi penting lainnya di Amerika Serikat. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Presiden Jokowi Kabar utama
utama di TV One. Kita bisa beraktivitas normal sekaligus menjaga produktivitas roda perekonomian tanpa terinfeksi virus COVID-19 dengan tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Gunakan masker ketika Anda berada di ruang publik atau tempat bekerja. Upayakan tidak terlalu sering menyentuh peralatan atau fasilitas umum. Tetap menjaga jarak dan cuci tangan secara berkala. Ketika Anda tiba di rumah, jangan langsung melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga. Mandi dengan bersih terlebih dahulu dan mengganti pakaian. Rendam dan cuci pakaian yang telah dipakai, serta bersihkan kacamata, gawai, atau alat lain yang digunakan saat di luar rumah. Terapkan pola hidup sehat dengan konsumsi cukup gizi dan vitamin, berolahraga ringan, istirahat yang cukup, dan kelola pikiran positif Anda. Bersatu melawan Corona. Saat ini sudah begitu banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar secara penuh gaji pegawainya. Presiden minta supaya Diskusi ekonomi terkini menghadirkan para ahli dan pemangku institusi dari pengaman sektor real. Ini sampai sekarang belum ada. Saling koreksi untuk mencari solusi. Paling terkena dampak langsung adalah biasanya sektor informal dan UMKM. Saksikan Indonesia Business Forum Rabu pukul 9 malam live di TV One. Prix Indonesia Motor Prix Championship hanya di TV One. Papa sama gue tuh mirip banget, kayak copy paste. Tapi ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim, manisnya hidup kita yang tentukan. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi RUU HIP, benarkah melumpuhkan Pancasila? Sekarang giliran pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Terima kasih Pak Karnik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semua. Saya kira saya juga setuju dengan Habib Abu Bakar bahwa barometer kebutuhan konstitusional Republik ini itu saya tunggu tiap minggunya itu di acara ILC, topiknya itu apa. Jadi kalau Bang Karni berpikir lain, ya itu adalah wajah yang bisa kita teropong. Oh, pergerakan konstitusional minggu ini begini. Kita bisa teropong di situ. Makanya ketika topik ini kemudian dimunculkan, wah, kayaknya COVID udah mulai harus dipikirkan kembali pemerintah nih. Status darurat bencananya dan status darurat kesehatan masyarakat sudah mulai harus dipersiapkan ke depan. Seperti itu, karena masyarakat kayaknya lebih fokus untuk berbicara tentang HIP ini. Bukan lagi sesuatu yang seperti 3 bulan lalu soal COVID itu. Kira-kira begitu Pak Karni. Nah, perdebatan kita malam ini adalah, saya juga setuju dengan pertanyaan Pak Karni tadi ke Habib Abu Bakar. Ini kenapa takut sekali sama komunis bangkit? Dan tidak ada pasal dalam RUU HIP itu yang ingin menghidupkan komunis. Nah, pertanyaan itu yang kemudian saya mencoba mereka-reka. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba komunis kemudian kita memperdebatkan dan begitu kencang dan begitu ketakutan kita? Saya mencoba merunut-runut ya perjalanan sejarah ketatanegaraan kita di Reformasi 98. Jadi ketika Reformasi 98 itu bergaung, adalah mengembalikan kehidupan masyarakat kepada kehidupan konstitusional yang ideal.
Tidak boleh ada kekuasaan yang kemudian merampas hak-hak warga negara. Nggak boleh ada seperti itu. Intinya seperti itu. Mengembalikan daulat itu kepada di tangan rakyat. Maka semuanya bunyi ketika reformasi 1998. Dan salah satunya ketika itu adalah masuknya gelombang hak asasi manusia masuk dalam perubahan konstitusi, yang kemudian diresponslah orang-orang yang pernah tertindas di masa Orde Baru karena dianggap terlibat baik langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang ketika itu. Masih ingat KTP yang ada kodenya itu Pak Karni kan? Itu udah mati ya, haknya orang itu di situ kalau sudah. Padahal mungkin dia hanya pernah diundang mungkin di situ, atau mungkin tidak pernah sama sekali, tiba-tiba dia kehilangan hak-haknya selama puluhan tahun. Maka kemudian reformasi 1998 kita ingin udah lupakan semua itu. Ya. Kita lupakan semua itu. Tidak bisa luka-luka lama ini kemudian kita pelihara terus untuk berbangsa dan bernegara. Gak bisa di situ. Maka kemudian teman-teman yang pernah distigma organisasi terlarang ini menggugat di Mahkamah Konstitusi, Pak. Dia menggugat di Mahkamah Konstitusi tahun 2003. Karena perubahan Undang-Undang Dasar menghadirkan Mahkamah Konstitusi ketika itu untuk mengawal konstitusi. Maka ini adalah ruang. Masuklah teman-teman menguji di Mahkamah Konstitusi. Sebelum dia masuk ke Mahkamah Agung, kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi ketika itu mengabulkan permohonan yang pernah terlibat dengan organisasi terlarang. Silahkan teman-teman warga negara yang pernah terlibat dengan organisasi terlarang, karena ketika itu pasal yang digugat adalah larangan bagi warga negara yang pernah terlibat organisasi terlarang, mau langsung atau tidak langsung, untuk menjadi calon legislatif. Pasal 60G, saya ingat sekali. Dan ketika putusan itu, inilah putusan yang sangat penting dalam sejarah konstitusi kita. Dan baru pertama dikeluarkan putusan itu. Keluar putusan ini, riak-riak tidak banyak ketika itu. Tidak banyak riak-riak ketika itu yang seperti sekarang ini. Bahwa kemudian ini tidak ada, ini akan kebangkitan PKI, ini akan kebangkitan. Coba Ustadz Abu Bakar coba buka filenya di tahun 2004. Ustadz Abu Bakar ngomong apa di situ ketika keluar putusan itu, putusan MK itu. Boleh warga negara yang pernah diduga terlibat atau terlibat KTP-nya untuk menjadi calon legislatif. Saya pun ketika itu mengatakan bahwa ini hanya bukan calon legislatif, bisa juga menjadi calon kepala daerah nih. Inilah. Karena negara konstitusi tidak boleh orang didiskriminasi. Tidak ada, riak-riak tidak banyak ketika itu. Tidak banyak. Kenapa bacaan saya riak-riak tidak banyak ketika itu? Karena kehidupan kita adalah kehidupan ketika itu. Tidak ada golongan-golongan tertentu yang pernah luka oleh kelompok ini, itu diusik. Oleh kelompok, banyak, ada golongan yang pernah luka, punya luka yang tadi disebut oleh Ustadz Abu Bakar, Ustadz Zaitun. Bahwa golongan Islam itu punya luka dengan kelompok ini. Situ. Berapa ulama dibantai, kan gitu kan? Ya. Tapi kalau itu alasannya Ustadz, bukan hanya PKI pernah membantai Indonesia, Belanda juga pernah membantai Indonesia. Westerling itu di rumah saya di Sulawesi Selatan sana, korban 40.000 jiwa. Tapi apakah kemudian luka itu kita pelihara sehingga kita tidak mau jalan-jalan ke Belanda sana? Tidak juga Ustadz. Gitu. Kurang apa kejamnya lagi Jepang dengan rumus, bukan hanya mengganti ideologi, negara ini mau diambil alih semua. Tapi kemudian kita tidak ada masalah. Mungkin kita sebagai Islam, karena Islam kita ini rahmatan lil alamin. Mungkin karena kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa yang pendendam. Atau bisa jadi mungkin ketika kita diperhadapkan dengan persoalan ini, kita tidak merasa diperlakukan tidak adil dalam peradaban global. Sehingga bangsa-bangsa yang pernah menindas kita, itu kita tidak ada masalah lah. Kita bisa bersahabat berpegangan tangan lagi.
Sampai saya hitung, sampai 2014, coba Pak Karni buka file-filenya. ILC itu 2016 ke bawah, pernah tidak ada perdebatan-perdebatan yang Pak Karni angkat, perdebatan ketegangan-ketegangan antara kelompok Islam dan kelompok-kelompok nasionalis. Bisa dibuka di situ. Tapi setelah itu banyak sekali filenya. Saya hitung. Jadi apa yang kita bicarakan malam ini adalah bagian dari pasal yang sering dibicarakan oleh ILC sejak 5 tahun terakhir ini. Ketegangan-ketegangan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Istilah ini ada dalam sejarah konstitusi, tadi disebutkan oleh Pak Fadlison. Dalam Piagam Jakarta. Dan ketegangan itu terjadi. Tadi disebutkan Ustadz Zaitun. Ada luka yang golongan Islam sebenarnya udah kering ini barang. Kering ini barang. Tapi kita luka ini sama-sama. Tadinya saya berpikir golongan Islam ini pecah-pecah juga. Tapi baru di isu ini ternyata saya mengambil kesimpulan semua golongan Islam itu bersatu ketika dia berbicara dengan luka lamanya di situ. Tidak ada lagi perbedaan. Jadi saya mulai membagi kelompok Islam ini. Ada kelompok Islam yang nyata-nyata dia menentang mengoposisi pemerintah. Ada yang kelompok Islam yang tidak nyata-nyata menentang, tapi juga akan siap menjadi oposisi. Ada juga kelompok Islam yang seolah-olah tidur bersama pemerintah, tapi sambil membisikkan ke telinganya pemerintah. Kalau kamu mencederai Islam, saya jewer kupingmu di situ. Ada juga begitu. Karena mereka ketika kelompok agama kemudian mulai disingkirkan, maka dia kemudian semuanya bersatu. Makanya ketika saya baca semua maklumat MUI, maklumat NU, maklumat Muhammadiyah, itu nadanya sama. Tapi ada yang saya tertarik dari mudah-mudahan saya tidak salah dapat berita itu tentang NU ya. Ada NU juga keluarkan kan? Gitu, mudah-mudahan saya tidak salah baca. Saya lebih sepakat dengan itu. Bahwa kalau kita berbicara HIP ini sebenarnya adalah ini hati-hati. Ini bukan soal membangkitkan komunis. Tetapi mengembalikan tafsir Pancasila itu kepada pemegang kekuasaan pemerintahan. Mau memberikan itu kepada presiden. Makanya ada istilah pemegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila di situ. Kalau tidak salah ada istilah itu. Kalau saya ditanya, perlu tidak dimasukkan itu TAP MPRS itu dalam HIP ini? Jangan, nggak usah dimasukkan. Karena kalau dimasukkan, akan masuk juga nanti itu saudara-saudara kita itu HTI, Khilafah dan lain sebagainya. Akan dimasukkan juga di situ. Kalau saya ditanya, nggak usah dimasukkan. Tapi lebih baik lagi kalau tidak usah dilanjutkan. Ya, dilanjutkan RUHP ini. Nah, disinilah kemudian baru berapa minggu lalu dalam 5 tahun terakhir ini kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang dia rasakan. Berapa ulama yang berjuang mendirikan republik ini. Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Ada gak dia minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhannya. Dia mau mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Kan begitu kira-kira. Nah, inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membawa ke proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid. Yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini yang menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam. Ketika saya ditanya,
Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya? Maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan solat. Dan Al-Ankabut mengatakan solat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari. Belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini, selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam. Yang kemudian sekarang dalam kelompok ini Ustadz Ali Muhtar Ngabalin. Saya banyak belajar dari beliau. Inilah yang kemudian sekarang, kenapa kami mau diperhadap-hadapkan? Kenapa kami ada yang menjalankan keyakinannya ketika dia celananya cingkrang, radikal. Atau dia pakai cadar. Dulu diperhadap-hadapkan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Ada dulu itu, banyak sekali seperti itu. Kenapa kami seperti ini? Sekarang, akhirnya sekarang semua orang disuruh pakai cadar. Seperti itu. Inilah kemudian rentetan yang membuat istilah tadi Ustadz Abu Bakar. Kok paranoid sekali dengan undang-undang HIP ini? Ada luka. Ada luka yang tadinya sudah mulai mengering, dilupakan. Tapi tiba-tiba ini kemudian dikhawatirkan. Jangan sampai Pancasila ini mau dipakai sebagai instrumen untuk memimpinkan kelompok Islam dalam republik ini. Apalagi kalau kita baca RUU-HIP itu, pemegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila ada sama presiden. Saya juga baca-baca sekilas tadi. Kok di situ ditulis pendidikan nasional menurut undang-undang ini itu berubah. Tujuan pendidikan nasional oleh Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Di sini diciptakan pendidikan nasional itu bertujuan untuk menjadi tenaga ahli dan terampil. Ini kan mau dikasih jadi tukang ini bagi kapitalis kalau seperti itu berpikirnya. Nah, inilah yang kemudian yang dirasakan oleh kelompok-kelompok Islam dalam perspektif perjalanan konstitusional kita, bahwa ada yang tidak adil dilakukan oleh kekuasaan. Kelompok Islam selama ini tadi yang saya katakan tidak pernah meminta apa-apa. Paling jauh kelompok-kelompok Islam mungkin dapat honor dari negara. Itu pun tidak dipakai untuk foya. Dikembalikan lagi untuk membantu negara, menghidupkan santri-santri, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan manusia-manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang sebenarnya tugas pemerintah itu dikembalikan lagi seperti itu. Itulah yang kemudian mulailah sekarang kelompok Islam sangat hati-hati. Kalau kemudian Pancasila ditiupkan terus, seolah-olah ini mau dijadikan instrumen untuk memarjinalkan Pancasila. Siapa kekuasaan itu pertanyaannya? Saya juga tidak tahu. Tetapi kita akan bisa menemukan jawabannya itu Pak Fadli, Pak Ali Muhtar. Mari kita pulang ambil cermin masing-masing di rumah. Bisa jadi kekuasaan itu ada pada wajah dalam cermin itu. Saya kira itu Pak Karni yang bisa saya sampaikan. Baik. Sekarang
pakar Dewan Pakarnya PKPI, Teddy Gusnedi. Ya, terima kasih Pak Kardi. Selamat malam semuanya. Sebelum saya masuk ke dalam, saya ngelihat kelihatannya Pak Irman Putra Sidin ini sedang berkampanye untuk menjadi calon apa nanti ini. Kelihatannya karena sudah tidak nyambung dengan tema yang kita bicarakan malam ini. Tapi nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Ini kampanye gratis beliau mau mencari panggung sini ya, monggo aja. Saya mau masuk pada ini ya, karena saya lihat, mohon maaf saya sambung lagi karena ini setiap orang selalu sekarang berbicara mengenai umat, mengatasnamakan umat, tapi dia sedang berbicara mengenai tema apa, dia tidak membicarakan mengenai teknis, mengenai kondisi yang kita akan bicarakan, tapi dia sudah berpaling ke yang lain. Tapi oke, itu buat saya tidak ada masalah. Mengenai RUU HIP ini, saya dari awal kan bilang bahwa yang mengusulkan ini kan memang dari DPR. Dan walaupun saya melihat bahwa tembakan-tembakannya ke pemerintah, tapi oke lah, karena memang tujuannya memang mau menembak pemerintah. Saya melihat, tapi kami akan bicarakan bahwa begini nih, kan saat ini kan mengusulkan di DPR dengan 7 fraksi itu, dan saat ini minggu lalu pemerintah dan kita semua sudah mendapatkan draft RUU itu. Yang namanya draft artinya itu bisa dirubah. Ini kan sebenarnya simple. Dalam membuat undang-undang itu memang harus disebarkan ke masyarakat, ke berbagai elemen untuk mendapatkan masukan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah masukan-masukan. Jadi masukan dari MUI, masukan dari NU, dari berbagai masyarakat. Itu masukan-masukan yang memang bisa dijadikan oleh DPR nanti untuk dibahas. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kenapa usulan-usulan ini menjadi judge, menjadi panjang, menjadi terlalu melebar, sehingga ya mohon maaf Pak, saya lihat DPR membuat undang-undang, membuat rancangan undang-undang, memberikan kepada masyarakat, masyarakat memberikan tanggapan. Tanggapan-tanggapan itu sudah diterima sekarang, ya, sudah diterima dan saya pikir clear, tidak ada lagi masalah seharusnya. Tapi mohon maaf, saya lihat sekarang ini dikembangkan dan dikembangkan seolah-olah DPR itu ingin membuat negara ini menjadi negara komunis. Itu diarahkan ke situ. Seolah-olah RUU ini anti terhadap agama. Ini yang berbahaya menurut saya, Bu. Jadi bukan RUU-nya yang berbahaya, tapi penafsiran-penafsiran liar yang dilemparkan ke masyarakat, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan rakyat, dan mengatasnamakan apapun. Menurut saya Pak Karni, walaupun memang benar kata Pak Fadlizon tadi, ini sudah perlu tidak dibahas lagi karena memang dari pemerintah sudah menyatakan untuk sementara ditangguhkan ya. Tapi saya yakin Pak, saya sangat yakin ini akan terus bergulir di masyarakat. Akan terus bergulir bahwa nanti RUU ini tetap akan dilaksanakan dan akan ada ada pasal-pasal yang nanti membuat negara ini menjadi negara komunis atau negara yang tidak mau beragama. Saya coba masuk pada materi dari RUU ini, Pak. Dari tanggapan masyarakat, kita mengkerucut pada 2 hal. Yang satu mengenai TAP MPR yang tidak dimasukkan di RUU, dan yang satu mengenai pasal 7. Oke, karena semua masukan dari masyarakat mengkerucut kedua. Kita coba lagi lihat. Ternyata dari pemerintah mengatakan TAP MPR itu akan dimasukkan ke dalam RUU. Oke, berarti tinggal satu lagi mengenai pasal 7. Pasal 7 PDI Perjuangan pun sudah mengatakan melalui sekjennya bahwa
untuk pasal 7 mengenai ekasila itu bisa dicabut juga. Artinya ini sudah clear semua, tidak ada masalah. Tapi kalau saya lihat di ruangan ini dikembangkan lagi seolah-olah ekasila, ya, itu sesuatu yang berbahaya dengan tafsiran-tafsiran yang terlalu jauh. Ya akan nanti kalau itu ditafsirkan Pak Karim, mohon maaf, nanti akan ada orang berpikir begini, oke, pasal 7 itu adalah pidato Soekarno. Pidato Pak Karno, artinya mereka akan menuduh Pak Karno itu ingin negara ini tidak Pancasilais. Negara ini ingin menjadi negara komunis. Negara ini menjadi negara tanpa agama. Akhirnya mereka akan menuduh ke situ. Ini tafsiran-tafsiran yang bukan memberikan masukan, tapi sudah akhirnya menjudge. Menjudge seolah-olah tafsiran mereka itu adalah yang paling benar. Tafsiran yang lain itu tidak benar. Sehingga untuk membenarkan itu, mereka mengambil atau men-challenge atas nama umat, atas nama rakyat. Padahal sudahlah, kalau kita mau bicara mengenai pasal 7, mari kita bicara perdebatan yang ilmiah, bukan mencantol lagi ke umat dan rakyat. Ini begitu Pak Karni. Jadi pembenaran atau judge mereka itu, mereka ingin dijadikan pembenaran, dijadikan sebuah hal yang harus diterima, tapi dengan mengatasnamakan umat dan rakyat. Jadi saya tidak berpanjang lebar Pak Karni, saya pikir ini masyarakat harus paham bahwa ini perdebatan ilmiah, ini perdebatan yang historinya juga jelas bahwa ini khusus pasal 7 itu adalah pidato Pak Karno. Jadi jangan sampai nanti akhirnya berkembang menjadi liar, seolah-olah RUU ini adalah RUU yang akan melegalkan komunis, yang akan melegalkan agama, melegalkan orang tidak beragama dan segala macam. Ini yang harus kita lihat, bukan RUU-nya, tapi kita harus sama-sama kita di ruangan sini untuk menahan diri, untuk tidak memperkeruh dan memberikan tafsir-tafsir sesat mengenai permasalahan RUU ini. Terima kasih Pak Karni. Baik, terima kasih Mas Teddy. Pemirsa, politisi dan pesulap itu punya banyak kemiripan. Mereka sama-sama bisa mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak tahu apa yang lagi mereka kerjakan. Ben Okri, novelis Nigeria. Kita lihat sejenak.